Dan kita semua sebagai intelektual, sebagai milenial yang punya tanggung jawab sejarah untuk meneruskan estafet bangsa ini, juga punya tanggung jawab koreksi soal hoax yang bagi saya ancamannya lebih besar pada narkoba. Turunannya apa? Yang paling bahaya dari hoax turunannya adalah pembodohan. Kemarin, persis kemarin, akun Instagram Aceh viral, barangkali kita semua follow. Saya kena adminnya, kena ownernya, afiliasinya ke 02, share dengan sangat bangga bahwa saya Aceh nggak butuh tol. Kawan-kawan bisa buka gadget langsung lihat Aceh viral berita soal tol. Aceh nggak butuh tol. Penjelasannya adalah Aceh sekarang hanya 5 juta. Sampai tahun 2030 kita baru 7 juta. Aceh itu butuh jalan yang mulus. Emang tau nggak mulus? Misalnya gitu ya. Yang kedua penjelasannya, Aceh mungkin baru butuh tol 50 tahun lagi. Saya agak kesal saya kira. Saya balas komentarnya. Komentar saya begini, Aceh butuh tol. Saya butuh tol. Kalau Aceh punya tol dari Banda Aceh sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Medan, saya kalau mau pulang kampung ke sini hanya butuh waktu 60 menit. Adik-adik kita semua mau ngopi di stasiun kopi premium Los Mame, 2,5 jam udah nyampe. Karena saya kena adminnya, saya kena admin Aceh viral, sering juga nonton, ketemu saya nonton film nonton bioskop di Medan. Saya bilang, Babang Mimin yang ganteng juga bisa ke Medan nonton bioskop hanya dengan waktu 6 jam udah nyampe. Itu fungsi tol kita. Dampaknya apa? Kita punya produksi pertanian yang bagus. Kalau ada tol, artinya apa? Petani kita akan lebih untung. Sayur, palawija, kopi yang dikirim itu lebih segar, lebih fresh. Usaha ekspedisi akan lancar. Usaha-usaha lain turunan juga akan lancar. Ya enggak? Siapa bilang Aceh nggak butuh tol? Itu satu contoh. Kemudian karena disinggung bahwasanya Aceh ini butuh tol 50 tahun lagi, saya bilang 50 tahun lagi di Malaysia, cucunya Upin Ipin udah naik mobil terbang dengan bahan bakar teh lembu atau biogas. Dan kita baru mikir, tol perlu nggak di Aceh tahun 2069, coba bayangkan kawan-kawan. Jadi hoax ini dampaknya bukan cuma kita terpecah belah, tapi juga pembodohan bagi kita sendiri. Itu dampak bahaya dari hoax. Betul-betul jadi pembodohan bagi kita. 50 tahun lagi Aceh butuh tol. Kemudian saya juga membahas beberapa komentar. Ada yang komentar, kenapa nggak kereta api gitu, Bang, kenapa nggak kereta api? Saya bilang, saya setuju dengan kereta api. Aceh butuh tol, butuh juga kereta api. Bukan pilihan itu. Bukan Aceh butuh tol tapi nggak butuh kereta api, salah. Aceh butuh tol, Aceh butuh kereta api, Aceh butuh semuanya. Aceh butuh MRT dan sebagainya. Ya nggak? Yang kedua, ada lagi pertanyaan. Bagaimana dengan penjual keripik sare, jagung dan sebagainya di sepanjang jalan sekarang? Nah, ini barangkali orang-orang yang kurang informasi. Nggak lihat blueprintnya bagaimana tol itu, nggak lihat DED-nya. Saya kasih penjelasan. Abang udah baca DED-nya belum? Kalau belum, saya kasih informasi. Di pintu tol Indrapuri ada rest area yang di situ akan jual rujak ugroh. Di pintu tol Sukun ada juga rest area, ada pom bensin. Kita akan jual di situ martabak gendong pasir, martabak durian. Kan ada rest area. Penjual-penjual itu kan bisa direlokasi. Konsultan perancang tol ini kan sudah berpikir jauh untuk kebutuhan 50, 60, 70 tahun ke depan. Jadi jangan termakan dan tertipu soal itu. Nah sayangnya saya pelajari komentarnya sebagai anak muda yang tidak tahu sama sekali. Udah tidak tahu, tidak membaca. Maka cara menangkal hoax cuma dua solusinya. Pertama cari tahu, kedua cross check. Bahasa Arabnya tabayun. Kita tabayun, kita rasa-rasa dulu kira betul nggak? Saya klik di beberapa komentar yang tajam dan pedas-pedas. Rata-rata mahasiswa malah. Bahaya kalau mahasiswa Aceh ketahuan malas membaca, itu bahaya. Nah ini barangkali. Jadi kategori milenial sudah, hoax ini memang cara menangkalnya hanya dengan kebiasaan dan karakter milenial itu kita perkuat. Karakter milenial itu kritis. Teorinya menyampaikan begitu. Karakter milenial itu kritis. Ya kita buktikan bahwa kita betul-betul kritis. Soal pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini, saya setuju 100% dengan Sekjen. Percayalah, lillahi ta'ala, apa yang Pak Jokowi lakukan hari ini akan kita sangat bersyukur di 10 tahun ke depan. Infrastruktur itu tidak bisa nampak di hari ini. Dulu Pak Soeharto bangun Taman Mini Indonesia Indah diprotes.
Tapi sekarang saya termasuk anak saya merasakan manfaatnya ada Taman Mini. Pak Soekarno, Bung Karno bangun GBK awal-awal diprotes, tapi sekarang jadi stadion kebanggaan kita rakyat Indonesia. Pak Ibrahim Hasan revitalisasi Kurung Aceh juga diprotes, tapi sekarang kita terima kasih kalau nggak tiap hujan udah masih banjir di Aceh ini, ya nggak? Makanya infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi, pelabuhan, bandara, jalan, jembatan, infrastruktur desa, termasuk juga perbatasan-perbatasan yang diperindah, itu menjadi kebanggaan buat kita semua. Dan 10 tahun ke depan, lillahi ta'ala kita akan berterima kasih pada Pak Jokowi. Itu barangkali. Satu lagi tadi sebelum saya kemari, moderator Bang Ibal, saya ketemu sama anak muda. Bang, apa mau ke atas? Iya. Acara Pak Jokowi? Iya, saya bilang. Oh bagus Bang, saya dukung Pak Jokowi juga. Alhamdulillah kalau itu. Nama siapa Adik? Nama saya Taufik Bang. Panggilan kecil Opik. Namanya saya wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bojan yang selalu jenaka di sana.